We have the same goal, we have the same ambition, and that's going to the World Cup. And Sandy Walsh banggakan ranking timnas Indonesia. Elkan Bagot membisu, bikin netizen heboh. Bek keturunan timnas Indonesia diklaim Malaysia. Kerugian timnas Indonesia jika menaturalisasi David da Silva. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bikin netizen heboh, bek keturunan timnas diklaim Malaysia. Pecinta sepak bola tanah air dibuat heboh usai bek keturunan timnas Indonesia Jordi Amat diklaim oleh Malaysia. Hal itu terjadi di AFC Champions League Elite antara Shanghai Port versus JDT. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat memang berkarir di Liga Malaysia bersama dengan JDT. Belum lama ini klub berjuluk Southern Tiger bertandang ke China, yakni untuk melawan Shanghai Port. Pada pertandingan itu, Jordi Amat duduk di bangku cadangan di mana laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Menariknya dalam pertandingan ini, Jordi Amat justru diklaim merupakan pemain Malaysia, bukan timnas Indonesia. Hal itu terlihat di informasi pemain yang akan bermain dan terdapat nama serta negara asal sang pemain. Dari informasi itu, Jordi Amat yang duduk di bangku cadangan justru ditulis asalnya dari Malaysia. Sontak hal ini diketahui warganet dan heboh di media sosial. Padahal Jordi Amat merupakan bek yang membela timnas Indonesia. Pemain 32 tahun ini pun sudah mengantongi 16 caps bersama dengan tim Merah Putih. Sayangnya, dalam 3 laga terakhir, Jordi Amat terpaksa absen membela timnas Indonesia karena memang sempat mengalami akumulasi kartu dan tidak dipanggil dengan alasan cedera. Kini pemain kelahiran Spanyol itu pun sudah sembuh dari cedera dan bisa mendapatkan panggilan dari Sintayong, yakni dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 guna melawan Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Kerugian timnas Indonesia jika menaturalisasi David da Silva. Pertama, usia sudah senja. Salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menaturalisasi David da Silva ialah faktor usia. Sebab pemain asal Brazil ini umurnya telah menyentuh angka 34 tahun. Tentu saja, usia ini sudah melewati masa-masa keemasan bagi seorang pesepak bola. Tak berlebihan jika menyebut proyek naturalisasi David da Silva sudah terlambat karena usia tersebut. Hal itu salah satunya berdampak pada masa pengabdian David yang bakal berlangsung singkat bersama dengan timnas Merah Putih jika benar-benar dinaturalisasi. Kedua, skema permainan STY. Alasan lainnya yang bisa menjadi pertimbangan lain ialah faktor gaya bermain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Untuk mengisi lini serang, STY membutuhkan seorang pemain yang aktif bergerak. Itulah sebabnya STY kerap kali memasang Rafael Strijk di pos ujung tombak. Sebab Strijk punya tingkat kebugaran yang cukup tinggi untuk menjalankan skema block press lini depan. Jika dilihat, alasan inilah yang bisa menghambat David da Silva untuk jadi andalan skuad Garuda. Sama seperti Ilyas Pasojevic juga tak masuk ke dalam skema STY di timnas Indonesia. Ketiga, kesempatan striker muda. Hadirnya David da Silva di lini depan timnas Indonesia tentu akan memberikan dampak bagi keberadaan penyerang-penyerang muda yang saat ini tengah dimatangkan oleh Sintayong di masa depan. Sebab, kesempatan bermain yang diperoleh Ramadan Sananta, Hoki Caraka, hingga Rafael Strijk
bisa semakin menipis jika David memperkuat timnas Indonesia. Faktor kesempatan bermain pada amunisi lokal inilah yang perlu dipertimbangkan oleh federasi maupun timnas Indonesia jika memang ingin memberikan status WNI kepada pemain berusia 34 tahun ini. Sandy Walsh banggakan ranking timnas Indonesia, Elkan Bagot membisu. Ranking FIFA timnas Indonesia selama era kepelatihan Sintayong naik 44 tangga sejak Desember 2019 hingga September 2024. Dalam ranking FIFA terbaru, timnas Indonesia ada di posisi ke-129, yakni berkat hasil apik kontra Arab Saudi dan Australia. Sontak kenaikan ranking FIFA itu dirayakan oleh para pemain abroad timnas Indonesia. Para pemain seperti Sandy Walsh, Saint Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Rafael Struijk mengunggah ulang postingan Ketum PSSI Erick Thohir soal kenaikan ranking FIFA timnas Indonesia. Yang menarik pada postingan akun Instagram Erick Thohir itu adalah bek Sandy Walsh ikut memberikan komentar bahwa akan terus membawa Garuda menembus peringkat 100 dunia. Sandy Walsh pun menegaskan seluruh pemain timnas Indonesia saat ini memiliki ambisi yang sama, termasuk membawa skuad Garuda beraksi di Piala Dunia 2026. Walaupun dia sadar perjalanan masih sangat panjang dan berat, tapi hal itu tak menyurutkan semangat Sandy Walsh untuk bisa membawa timnas Indonesia cetak sejarah. We have the same goal, we have the same ambition, and that's going to the World Cup. And we want to become legends, we want to become history makers. We have done some steps, but you can feel also in the team, it's not done yet. Kata Sandy Walsh mengutip dari kanal YouTube Milsport. Kembali kepada kenaikan ranking FIFA, menariknya sosok Elkan Bagot sama sekali tidak menyenggol pencapaian terbaru Garuda tersebut. Padahal bek jangkung ini sempat andil dalam beberapa laga kala skuad Garuda masih berada di ranking 173 dunia. Kendati demikian, satu hal yang pasti, timnas Indonesia saat ini berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga Malaysia di urutan ke-132.